jadi fisioterapi sekarang kalau di sepak bola salah satu contohnya, kita berperan dari mulai bagaimana kita mengurangi resiko cedera, bagaimana kita menangani cedera dengan program yang struktur dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita pun bisa membantu berkoordinasi ataupun berkolaborasi dengan pelatih fisik supaya bisa peningkatan performa dari suatu tim. Karena Mas Asep ini fisioterapi timnas, Ya. tentu banyak sekali cerita di belakang layar timnas ini yang kita nggak tahu dan masyarakat ingin tahu. Nah, selama nanganin timnas, bagaimana Mas hadapin pemain-pemain ini? Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Nah, sekarang tamu saya orang yang di belakang layar timnas, Mas Asep. Apa kabar Mas? Kabar baik, Pak Hassani. Ini nama Asep, panggilan Mas. Karena saya tahu Tinggal di Surabaya. tinggal di Surabaya. Made in CLS. Made in CLS. Mas Asep. Ya. Ini kan sebagai fisioterapi ya. Betul. Di timnas ya. Betul. Kira-kira apa tugas Mas Asep sebagai fisioterapi di timnas? Oke, jadi kalau dulu orang berpikiran fisioterapi itu cuma menemani dokter, kita masuk ke lapangan kalau ada yang cedera, kita semprot-semprot gitu ya. Tapi ternyata begitu kita melakukan studi banding, kita juga kan harus selalu terbuka dengan ilmu-ilmu yang baru, perkembangan di luar sana. Jadi memang tidak hanya itu. Jadi fisioterapi sekarang kalau di sepak bola salah satu contohnya, kita berperan dari mulai bagaimana kita mengurangi resiko cedera, bagaimana kita menangani cedera dengan program yang struktur dengan baik. Yang ketiga adalah bagaimana kita pun bisa membantu berkoordinasi ataupun berkolaborasi dengan pelatih fisik supaya bisa peningkatan performa dari suatu tim. Si pemain tersebut. Yes, betul. Udah berapa lama di timnas? Di timnas kebetulan dari tahun 2014, jadi saya sudah bekerja sama dengan 4 pelatih ya, berarti dengan Coach Alfred Riedel, dengan Coach Indra Safri, pernah juga dengan Coach Bima Sakti waktu itu pas masa transisi, termasuk juga dengan Coach Sintayong. Jadi 4 pelatih ini kita pernah bekerja sama, saya jadi fisioterapis. Yang pernah marahin Mas Asep? Yang pernah marahin mungkin kayaknya semua juga pernah marahin ya. Tapi kan kita harus menjadi sesuatu. Tapi bukan marahin serius ya? Oh enggak, ya pokoknya kan semuanya pasti namanya bekerja kita ada evaluasi. Dievaluasi supaya lebih baik dan pastinya semua pelatih berharap kan kita mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru kayak gitu. Mas Asep, sebagai fisioterapi, saya tahu ini kan posisi sangat diperlukan oleh sebuah tim. Dalam hal ini timnas tentunya. Tapi kalau kita bicara secara overall kan semua klub olahraga membutuhkan fisioterapi ini. Ya. Nah, kalau menurut Mas Asep, apa yang dibutuhkan oleh pemain kita hari ini dari sisi fisioterapi? Oke, jadi fisioterapi betul tadi kita merupakan salah satu tenaga kesehatan ya. Jadi kita memang harus melalui proses akademis juga. Jadi bukan hanya melalui suatu pelatihan ataupun sertifikasi. Makanya kenapa disitulah tanggung jawab kita ya lumayan besar karena kita harus bertanggung jawab terhadap kesehatan pemain. Ya paling mudah misalkan mereka yang sedang mengalami cedera, bagaimana kita bisa mengembalikan mereka bukan hanya mereka kembali ke olahraga, tapi juga bagaimana mereka kembali ke performance-nya. Dan itu pun kan butuh kerjasama dari berbagai pihak lain. Kita berada di tim medis ya, ada dokter, ada mungkin juga fisioterapi, ada pelatih fisik, nantinya juga ada ahli gizi, psikolog olahraga. Jadi benar-benar komprehensif. Nah, fisioterapi menurut saya itu sangat penting banget buat seorang atlet ya. Bahkan sebenarnya sekarang pun bukan hanya atlet, banyak sport enthusiast pun sudah mengetahui peran fisioterapi. Tapi kalau kita berbicara spesifik terhadap atlet, kita bayangkan mereka saat mereka misalkan mengalami cedera, bagaimana kalau misalkan nggak ada fisioterapi, mereka pasti mungkin nggak akan bisa balik maksimal. Karena kan fisioterapi memiliki kompetensi ataupun keilmuan yang dimana bisa mengetahui cederanya kenapa, dari situ programnya bagaimana sampai dia bisa kembali ke performa terbaiknya. Yang kedua juga, kita juga harus menguasai bagaimana kita membuat program pencegahan. Jadi sekarang yang menarik di timnas,
itu kita punya porsi juga Pak untuk misalkan sebelum latihan diberi waktu sekitar 15 menit kita melakukan yang namanya injury preventive. Jadi kita ada lakukan serangkaian gerakan-gerakan yang dimana gerakan-gerakan itu tujuannya meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan mobilitas, meningkatkan stabilitas, mungkin ada tambahan core training yang dimana tujuannya adalah bagaimana resiko cedera itu akan berkurang. Karena cedera tetap bisa terjadi ya. Kita lihat di liga-liga Eropa, di mungkin Piala Asia, Piala Dunia ya, meskipun pemain yang di level atas pun mereka rentan juga cedera, tapi bisa kita kurangi resikonya seperti itu. Oke, saya sebenarnya ingin bertanya, kalau dari pengalaman Mas Asep sebagai fisioterapi di timnas maupun di olahraga lah, kalau melihat atlet kita, termasuk pemain timnas kita, ada yang salah nggak waktu dia menjadi pemain timnas atau menjadi dia pemain sepak bola? Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman juga di timnas, karena memang kalau kita melihat ya dulu orang berpikir fisik itu adalah hanya didapatkan saat misalkan berlatih saja. Memang ada namanya taktikal priorisasi ada, tapi juga bahwa fisik itu kalau menurut saya juga sebenarnya harus dilatih secara terpisah. Nah, begitu kita berbicara latihan fisik, kalau dulu hanya berpikir latihan fisik itu tim. Satu tim berlatih bersama supaya fisiknya meningkat. Tapi ternyata kebutuhannya itu kalau sekarang itu semakin spesifik, personal. Beda posisi bisa beda kebutuhan fisiknya. Dia posisi pemain belakang, dia posisi gelandang, striker, pasti akan berbeda kebutuhan fisik. Karena begitu berbicara fisik, kalau dulu kan selalu indikator kita cuma VO2 max ya kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat sekarang itu yang namanya kekuatan otot, kita melihat daya tahan otot, kita melihat juga stability ototnya, itu menjadi penting. Dan saya melihatnya dengan pengalaman kita di timnas, banyak yang masuk ke timnas, itu juga mereka sebenarnya belum memiliki dasar fisik yang bagus. Sebagai contoh, misalkan mungkin mereka push up, gitu, itu gerakan sederhana kan, basic strength, push up, mungkin juga mereka sit up dan lain-lain atau core muscle training itu mereka banyak yang belum bisa ataupun belum maksimal. Jadi kalau saya melihatnya adalah satu sisi kalau dari aspek saya sebagai fisioterapis resiko cederanya bisa lebih tinggi karena mereka punya badan ini sebenarnya tidak siap untuk dibawa bermain di level yang lebih tinggi. Dan itu menurut saya harus bukan hanya begitu mereka masuk timnas, tapi saat mereka dari kecil mereka sudah mulai dari SSB seharusnya. Dari SSB. Nah, tapi di kita memang Pak Sani terlalu banyak mitos. Oh, lagi kecil nggak boleh latihan beban. Nanti nggak tambah tingginya. Baru tahu saya. Kan? Sering kan kayak gitu kita dengar. Oh, nanti jangan latihan beban. Nanti ototnya terlalu besar kaku. Nah, itu padahal sebenarnya ya tidak seperti itu. Ada ilmunya semuanya. Saya menarik. Kalau Mas Asep kan sebagai fisioterapi. Kalau saya kan sebagai penggemar. Kalau melihat pemain timnas, contoh kemarin lah di Piala Asia, waktu kita ketemu lawan Australia, lawan Jepang, lawan satu lagi apa ya, Jordan, bukan Jordan, Irak. Kan begitu kena senggol, pum jatuh. Tadi kan artinya secara fisik pemain kita ada weakness-nya di situ. Sebelumnya kalau saya lihat kan napas kurang, makanya tadi kan ceritanya latihan untuk supaya napasnya bisa main sampai 90 menit kan. Betul. Kalau itu kan saya lihat sudah ada perbaikan. Tapi secara fisik, maka hari ini kita dengar Marcelino itu dilatih fisiknya karena secara skill dia oke. Nah, bagaimana kalau Mas Asep melihat ini supaya ke depan kita nggak lagi repot soal kayak gitu? Iya, jadi sebenarnya ini yang sekarang memang kalau saya lihat trennya beberapa pemain yang sudah abroad, kayak misalkan mungkin Pratama Arhan, Asnawi, mereka saat pulang, mereka mencari Pak pelatih fisik pribadi, mungkin mereka mencari fitness trainernya sendiri, bahkan di luar sepak bola pun sekarang, kebetulan saya punya usaha fisioterapi, itu banyak yang mencari personal fisioterapi untuk di level elite atlet, karena mereka mulai sadar bahwa salah satu investasinya ya tubuhnya mereka. Nah, jadi itu yang nantinya mungkin akan menjadi suatu habit di mana kalau kita lihat ya tahu sendiri pemain-pemain sepak bola di Indonesia ya gaji sebenarnya lumayan. Harusnya mereka menyisihkan itu untuk menjaga gitu. Jadi jangan hanya berharap bahwa dengan fasilitas di klubnya saja karena menurut saya itu tidak akan cukup. Saya setuju. Saya pernah
mendatangin seorang atlet, sebenarnya udah pensiun. Ya. Namanya Allen Iverson. Oh, oke, basket dulu. Basket, pemain top. Ya. Udah pensiun. Kita undang waktu itu satu hari. Kepingin jalan, lihat nightlife. Dia pulang jam 2 malam. Tapi pas subuh, dia latihan. Ya. Artinya kedisiplinan itu ada pada diri dia. Betul. Karena dia sadar kalau dia seorang atlet profesional. Nah, itu sebenarnya harapan kita kepada pemain-pemain timnas. Jadi kesadaran itu bukan datang dari pelatih. Betul. Ya, jadi ini setuju ya? Setuju. Nah, supaya tren ini bisa dilakukan mulai dari usia dini. Betul. Ini caranya gimana, Mas Asep, supaya pelatih kita, anak-anak juga menyadari kalau fisioterapi ini dibutuhkan dan dimulai dari usia dini. Ini caranya gimana? Oke, nah sekarang yang menarik, kebetulan saya sekarang lagi membantu di Timnas U20, Coach Indra Safri. Ya. Coach Indra Safri sendiri menilai bahwa fisik adalah salah satu komponen yang penting, setuju. Ya. Bahkan kita melakukan serangkaian pemeriksaan fisik sebelum mereka melakukan latihan. Ya. Dan yang menjadi suatu konsep baru adalah bahwa latihan fisik itu, atau misalkan kalau kita lebih spesifik latihan di gym gitu ya, itu sebenarnya nggak perlu bahwa harus dilakukan bersama-sama terus. Ya. Harus mereka tahu bahwa itu kebutuhan. Dan itu yang sedang bagaimana ditanamkan suatu habit baru, yang pastinya butuh waktu, butuh proses. Ya. Satu sisi kita juga tahu bahwa rasio pelatih di Indonesia juga masih kurang, dan itu sekarang lagi digenjot juga ya dengan banyaknya lisensi-lisensi pelatih, yang saya lihat juga mulai memasukkan tuh komponen-komponen pentingnya latihan fisik dan lain-lain. Tapi saya sih berpikirnya adalah gini, untuk pemain-pemain yang di level timnas, di level elit mungkin Liga 1, itu mereka kan menjadi contoh, Pak. Betul. Jadi bagaimana mereka pun sebenarnya harus membuat itu suatu contoh yang dimana menjadi inspirasi buat nanti anak-anak muda mereka. Oh, ternyata ini permainannya bagus karena mereka latihannya nggak hanya latihan bola, ada latihan fisik, ada latihan strength training. Dan itu yang memang kita saling bersama-sama, saya sebagai fisioterapi pun, bagaimana mereka nggak gampang cedera. Karena memang salah satu yang membunuh mimpi banyak anak-anak usia dini, mereka nggak bisa menaik level, cedera, Pak. Karena nggak semua orang bisa kembali ke level permainan terbaiknya setelah cedera. Setuju. Karena saya pernah pegang tim, jadi saya tahu kalau seorang atlet sudah cedera itu performnya udah berbeda. Oke, ini juga menarik ya, misalnya apa istilahnya, tentang pengetahuan. Ini klub ya, saya lihat menemukan di Indonesia pengetahuan tentang fisioterapi itu tidak semua klub ternyata menyadari. Ada peraturan kan sebenarnya, setiap klub termasuk tim EPA-nya itu harus didampingin oleh fisioterapi dan atau dokter tim. Betul. Tapi sebagian menganggap terapi itu apa istilahnya kalau ya mungkin ada ya profesi-profesi lain lah ya. Ya, dianggap misalnya sebagai terapi. Terapis. Jadi akhirnya mereka kadang-kadang kena denda karena tidak menyertakan fisioterapi, bagian dari kewajiban sebuah klub termasuk di EPA. Betul. Nah, jadi ini sekalian mungkin bisa kita edukasi, fisioterapi itu dia punya sertifikat dan berbeda dengan terapi biasa. Benar ya? Ya, betul. Jadi untuk menjadi seorang fisioterapis itu tidak bisa hanya melalui pelatihan saja. Itu yang pertama. Kita harus melalui proses akademis. Jadi fisioterapi itu di Indonesia jenjang pendidikannya dimulai dari D3 sampai S1 profesi. Bahkan nanti ke depannya ini sudah mulai ada S2. Jadi memang kalau kita melihat, betul tadi seperti Bapak bilang, di FIFA itu fisioterapis dan dokter itu masuk kategori A, yang dimana wajib ada. Gitu kan. Nah, tapi terkadang banyak orang yang mungkin antara ya ketidaktahuan atau bahkan mungkin kesengajaan, karena susah gitu akhirnya mencari mungkin fisioterapis gitu kan. Dan juga teman-teman fisioterapis kan mungkin banyak yang selama ini lebih memilih kerjanya di rumah sakit ya, karena memang kesehatan gitu ya. Dan mereka belum melihat bahwa industri fisioterapi di dunia olahraga ini sebenarnya bagus. Dan itu yang akhirnya memang menjadi tugas kita bersama untuk saya dari segi fisioterapi mengajak kepada teman-teman, ini loh ada satu pekerjaan yaitu fisioterapis olahraga yang dimana itu dibutuhkan oleh klub. Dan klub pun tadi pada saat mereka mencari seorang fisioterapisnya harus dipastikan mempunyai yang namanya STR, Pak. Karena kita tenaga kesehatan. Jadi STR itu ada registrasi dari Kementerian Kesehatan.
yang Oh, menyatakan itu yang kalau kita sertifikatnya. sertifikatnya itu. Oke. Tinggal nanti kita upgrade keilmuannya, misalkan mungkin mengikuti berbagai macam pelatihan skill-skill tambahan. Itu Oke. boleh seperti itu. Oke, karena Mas Asep ini fisioterapi timnas, Ya. tentu banyak sekali cerita di belakang layar timnas ini yang kita nggak tahu dan masyarakat ingin tahu. Nah, selama nanganin timnas, bagaimana Mas hadapin pemain-pemain ini? Kan tingkahnya kan macam-macam ini. Ya, yang pasti gini Pak, kalau kita berbicara dulu begitu saya pertama masuk, memang senioritasnya tinggi sekali Pak. Oh. Jadi itu kita misalkan Jadi kalau senior nggak boleh ditekan begitu? enggak, lebih ke arah bahwa banyak misalkan mungkin senior-senior ini yang boleh dibilang tuh disegani lah oleh para juniornya. Jadi terkadang itu plus minus ya Pak ya. Jadi kalau plusnya adalah mereka pasti ada rasa respect nih. Ini senior yang mungkin sudah mengabdi di timnas lebih lama, mereka pasti lebih hormat atau apa ya. Tapi kan terkadang ya, ini terkadang ada minusnya tuh misalkan saat yang junior ini mungkin pengen menambah suatu porsi latihan, ada beberapa senior yang mau kemana nih ya, karena itu kan juga dulu ya. Tapi itu kan kita ngomong zaman dulu. Tapi kalau sekarang, karena kalau kita lihat juga regenerasi di timnas berjalan dengan baik, dari usia pun mereka nggak terlalu beda jauh. Jadi kalau aku melihatnya sekarang mereka menjadi lebih kompetitif, tapi kompetitif yang positif. Pasti mereka ingin menunjukkan kalau mereka itu lebih daripada temannya, tapi dengan cara yang baik. Nah, tapi kalau kita berbicara pengalaman saya juga, saya pernah dulu boleh dibilang pemain lagi cedera, dia nggak nurut, saya langsung. Dari semua pemain itu, siapa yang sampai Mas Asep teringat lah? Pemain yang paling teringat ya, siapa ya? Ya kalau zaman Riedel kan berarti dari zaman siapa itu? Zaman. Ya berarti kalau zaman Coach Alfred Riedel dulu memang pernah ada ya Bang Hamka, Bang Zulkifli Syukur. Hamka itu kan garang orangnya, enggak? Ya. Dia suka marahin enggak? Ya yang pasti sih dia karena mungkin juga. Kalau salah pegang dia banyak pengalaman bertemu dengan banyak orang, pastinya dengan juga staff-staff yang lain. Jadi saling respect lah. Kita maksudnya saya menghormati Bang Hamka, tapi ya mungkin bedanya adalah cara komunikasi. Kan pastinya umurnya Bang Hamka di atas saya, nggak mungkin kita sama cara ngomongnya dengan yang pemain di bawah saya. Jadi itu kita memang sebagai tenaga kesehatan, itu kita juga harus menguasai yang namanya skill komunikasi, karena pasti beda. Setuju. Oke, kan termasuk Mas Asep ikut dong waktu zaman Sintayong dengan beberapa pemain diaspora ini. Oke. Jordi, Sandi, Sen Patinama gitu ya, termasuk. Ada lihat nggak perbedaan antara pemain diaspora ini dengan pemain kita? Kalau saya sih melihatnya gini, jadi kita bicara dari sisi fisioterapi. Ya, dari segi ininya gini. Yang pertama, sebenarnya kehadiran mereka pasti ada efek positifnya ya Pak ya. Jadi dalam artian contoh mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mereka tadi, mereka pergi ke gym tanpa harus disuruh, mereka lakukan. Jadi yang itu yang membuat juga mungkin banyak pemain yang punya durability-nya lebih panjang kan. Mereka mungkin bisa bermain sampai umur 38 tahun. Dan itu saya melihat begitu teman-teman dari diaspora itu datang, ya itu menjadi motivasi gitu bagi para pemain kita untuk mengikuti hal-hal yang positif pastinya. Dan saya melihatnya bahwa ini suatu hal yang memang ideal gitu kan. Idealnya adalah mereka juga sangat open minded, terbuka gitu kan. Sebagai contoh saya pernah bantu Sandy Walsh, begitu dia datang memang posisi lagi cedera, tapi dia memang punya kemauan, dan itu kan menjadi saya satu contoh buat teman-teman. Lihat tuh, Sandy dia meskipun lagi cedera, misalkan di tangannya cedera, atau dia nggak boleh nih bermain, tapi dia berusaha untuk tetap bagaimana mengikuti sesi latihan yang dia mampu. Nah itu kan yang kalau zaman dulu namanya orang cedera ya udahlah, kalau bisa di pinggir lapangan duduk manis. Nah kalau kita sekarang nggak, pendekatan kita adalah aktif. Bagaimana kamu cedera tetap menjaga kondisi supaya nggak drop. Yang kedua adalah kamu juga harus ikutin program pemulihan cedera. Nggak hanya kamu cuma pemulihan itu hanya di hotel gitu kan. Tetap harus datang ke lapangan, dilatih gitu kan, dan itu akan membuat teman-teman yang lain juga ngeliat, waduh ternyata sama-sama kerja keras. Karena kan pengaruh Pak, kalau misalkan temennya ngelihat, dia nggak latihan nih, pasti dia nggak kerja keras. Itu kan ada hati kecil kita yang mungkin pemain yang nggak tahu ya, mereka ngerasa wah ini enak dong, mendingan saya pura-pura cedera. Nah itu yang kita takutkan. Berarti banyak sekali nilai-nilai positif yang dibawa oleh mereka ya? Pastinya adalah nilai positif itu kan, kalau kita berbicara kan sebenarnya mereka juga pasti punya keinginan yang sama untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi apapun itu, misalkan yang kita juga bisa mengambil pelajaran, kita ambil pelajaran. Terutama dari segi mungkin kedisiplinan, mereka juga
kemauan, motivasi itu yang saya dan juga mungkin beberapa teman-teman lain ataupun teman-teman di timnas melihat ini bisa dijadikan sebagai pelajaran lah. Karena kan kalau kita tahu mungkin seperti Jordi Amat juga pernah bermain di liga-liga elit Eropa yang dimana pasti dia mempunyai sesuatu hal yang dibagikan. Sandy Walsh juga pasti. Jadi kan tergantung akhirnya penerimaan dari masing-masing ya. Kalau dia menerima satu hal yang positif ya pasti akan bagus gitu ke depannya. Seperti itu. Iya, mungkin tadi karena kalau di sana mungkin dari kecil sudah terbiasa ya. Karena dia begitu mengambil seorang jadi pemain kan sudah terlatih dari masa usia dini tentang masalah fisik ini menjadi suatu kewajiban. Mungkin itu karena itu membuat mereka sedikit berbeda dengan pola pemain kita. Ya, saya sih melihatnya itu juga salah satu hal yang dari awal mereka sudah pahami ya bahwa itu kebutuhan dan juga kalau mereka mau selalu berada di level elit ya mereka harus melakukan itu. Setuju. Dan itu yang mungkin Indonesia itu yang kurang kita lagi ke arah sana lah Pak. Jadi lagi, ya memang tapi sudah ada. Sudah ada. Okay. Kita sudah melihat. Saya membandingkannya gini Pak. Dulu saya pegang pertama yang U18-nya angkatannya Egy Maulana Fikri dengan kemarin yang misalkan U19-nya ini yang angkatan Kadek Arel ini. Itu memang sudah lumayan berbeda Pak karena pengaruh dari mulai kompetisi mulai ada Pak ya, Eva dan lain-lain itu sangat pengaruh sih. Jadi kayak bahan bakunya tuh beda gitu loh. Mereka dulu yang misalkan pada saat angkatannya Egy, itu kan pelatih mencari seleksinya tuh dengan datang ke daerah-daerah, seleksi terbuka ya. Dan yang di situ kan akhirnya sangat benar-benar ya ada ketimpangan lah. Mungkin dari segi fisik, dari segi skill. Tapi begitu yang sekarang karena mereka rata-rata bahkan di umur-umur yang 17-18 ini udah beberapa main di Liga 1. Dan itu menurut saya pasti beda gitu loh. Begitu mereka datang ke timnas, bahan bakunya beda, habitnya udah mulai beda, kedisiplinannya beda. Dan kalau saya lihat sekarang, ya mereka juga tahu bahwa masuk di timnas ini persaingannya semakin kuat. Kalau zaman dulu kan Bapak tahu ya, orang dipanggil, saya juga nanti penampilan gak bagus karena saya punya nama besar, saya tetap dipanggil. Kalau sekarang kan dilihat memang benar-benar performa terakhirnya gimana. Memang lagi bagus atau enggak? Kalau lagi nggak bagus ya nggak dipanggil. Jadi nggak ada nama besar sekarang. Suka gue nih, jujur. Berarti nggak ada lagi model-model kayak dulu lah ya? Nggak ada. Kalau mentang-mentang dekat pelatih, dia saya nada gitu ya. Mas, ada pengaruh nggak soal makan dengan fisik si atlet? Oke, kalau kita berbicara makan kan makan juga satu kan hal. Kan ini juga jadi isu masalah kan, isu. Jadi makan itu kan gini. Kita juga nggak bisa sebagai bangsa Indonesia tiba-tiba merubah pola makan. Cara Eropa. Harus kita makannya ala Eropa. Nah itu kan juga kita nggak bisa. Apalagi itu dilakukan di usia yang sudah kita misalkan di usia remaja gitu. Mungkin itu harus dari anak-anak kalau memang kita seperti itu. Dan tapi juga saya yakin banyak sekali ahli gizi olahraga di Indonesia yang sebenarnya bisa memberikan kontribusi. Misalkan, sebenarnya tahu nih kebutuhan dari seorang atlet sepak bola ini harus banyaknya apa? Apakah protein, apakah misalkan karbohidratnya seberapa banyak dan lain-lain. Tapi dengan penyajian dan juga rasa yang sebenarnya masuk di orang-orang Indonesia. Itu yang menjadi menarik. Karena begitu misalkan orang Indonesia yang mungkin tadinya biasanya makan A, disuruh ganti B, misalkan, kamu makan spaghetti. Yang terjadi apa? Dia merasa terpaksa, nggak enjoy, Pak. Ya kan? Setuju. Itu. Jadi kalau menurut saya sih, artinya penting, bukan merubah cara makan. Yes. Tapi merubah pilihan makanannya. Betul. Dan harus tahu kayak setelah olahraga, misalkan sepak bola yang berat, habis bertanding, apa yang diperlukan? Sebelum bertanding, harus seperti apa? Jadi kan memang kita belum sampai, harus ditimbang. Karena ada satu cerita Pak. Jadi di zamannya Evan Dimas juara. Ini saya suka kalau ada cerita-cerita kayak gini. Zamannya Evan Dimas juara itu tahun 2013. Itu juga ada ahli gizi. Tapi memang ya umur udah 18-19 tahun. Mereka semua ditimbang. Dan itu cerita dari Coach Indra, dia bilang pemain awal-awal menjadi tidak terlalu happy makan. Makan jadi kayak beban gitu Pak. Nah itu ya. Akhirnya pelan-pelan ya udahlah. Akhirnya tetap dikasih tahu edukasi bahwa harus makannya apa. Cuma nggak pakai timbang-timbang. Karena kalau ditimbang kan gini. Memang secara psikis kena juga Pak. Kayak misalkan, kayaknya posisi saya kok sedikit ya gitu. Padahal sebenarnya mungkin dari timbang ya memang ada ilmunya gitu kan. Cuma ya itu tadi, terkadang merubah suatu hal sekaligus, apalagi itu misalkan dalam pertandingan ataupun dalam event, nggak bisa. Kayak gitu. Ini saya sedikit flashback zaman saya kecil lah. Ngikut tim sepak bola. Kebetulan klub sepak bola di kota saya itu kalau di
level AC itu termasuk kuat lah. Oke. Jadi saya juga perhatikan sebelum main dia makan gula. Oke. Nah, terus saya dengar lagi Sandy Walsh itu pernah protes kok anak-anak lagi makan tuh suka minum coklat. Oke. Dia merasa itu nggak bagus. Oke. Nah, nanti saya mau tanya nih apa bedanya. Nah, kebetulan kemarin saya ke New York, itu satu pesawat dengan Martin Pace. Oh, oke, kiper ya. Duduknya dekat-dekatan. Nah, setelah makan malam, itu pesawat dikasih kita coklat. Coklatnya enak kali, karena kelas kualitasnya bagus. Saya makan. Begitu mau turun, Martin Pace bilang, Pak, ini ada coklat, bawa aja. Lah, kenapa lu nggak makan? Saya nggak boleh makan, ini atlet. Itu Martin Pace profesional, dia nggak makan lagi coklat, padahal coklatnya enak bener. Nah, apa perbedaan tadi? Yang level kampung makan gula, terus anak-anak kita masih makan coklat dan Martin Pace nggak mau makan coklat. Kira-kira kalau menurut Mas Asep kenapa ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara gula itu kan juga kalau berlebihan pastinya nggak akan baik ya. Nah, tapi itu untuk apa? Dia pancing supaya dia ada tenaga. Ya, memang gula itu salah satu sumber tenaga, kan kalori juga ya dari gula. Tapi pada saat berlebihan, apalagi misalkan dikonsumsinya mungkin menjelang dia bermain dan lain-lain, mungkin pada kadar tertentu itu malah akan menghambat dia punya performa. Mungkin ada gangguan pencernaan dan lain-lain. Nah, tapi kalau terkait tadi coklat, hampir sama, karena memang mereka juga... Karena manis kan? Manisnya itu kan, manisnya itu kan coklat dalam konsumsi yang banyak juga pastinya akan pengaruh kan. Nah, tapi sebenarnya ya kemarin terakhir tuh ada satu jurnal, kalau setelah dia bermain, dia konsumsi misalkan susu coklat, bukan coklat batang ya, itu membantu recovery, Pak. Susu coklat. Jadi ada susu coklat itu satu penelitiannya bilang itu membantu. Ya, tapi kalau secara detailnya saya yakin ahli gizi lebih bisa jelasin. Betul, tapi poin saya, kalau dia menyatakan pemain profesional, dianya sendiri mesti disiplin. Iya. Dengan pola makan. Benar. Jangan kayak orang biasa. Karena orang biasa nggak dibayar mahal seperti dia seorang atlet kan. Yes. Maka kalau kita orang biasa mau makan apa aja kan boleh. Ya. Kalau dia kan kayak Ronaldo lah. Supaya dia jadi top perform gitu kan dia banyak hal yang nggak. Ada yang komplain lah kalau katanya kalau pergi diundang ke rumah Ronaldo semua makannya tawar gitu ya. Oke lah kita nggak mau ke sana. Siap. Ini ada pertanyaan ini juga. Kan pernah jadi di bawah Coach Riddle, Coach Indra, Coach Shin, siapa lagi? Coach Bima. Coach Bima. Boleh nggak diceritain yang bagus-bagusnya aja? Saya nggak mau ambil yang jelek-jeleknya. Apa yang Coach Riddle lah? Apa yang membuat Mas Asep itu wah, gua kayak kehilangan nih Riddle. Yang pasti saya terkesan sama Coach Riddle yang pertama soal disiplin. Kalau Coach Riddle itu bahkan sebagai contoh misalkan orang yang nggak dikenal, nggak boleh masuk misalkan ke area latihan timnas, dia akan usir, Pak. Gitu. Itu satu ya. Maksudnya kayak lihat, oh berarti tipikalnya disiplin. Kamu nggak ada di daftar ya kamu nggak bisa masuk. Tapi ke anak-anak dekat. Ke anak-anak dekat. Terus yang satu lagi kalau dari yang berkaitan sama pekerjaan saya adalah pada saat kita misalkan punya ide sesuatu, dia akan benar-benar menanyakan dengan detail dan bahkan sampai referensinya apa. Sebagai contoh misalkan, Pak, Coach, kita butuh anak-anak nih rendam es gitu misalkan, pakai kolam gitu. Dia langsung akan nanya, oke, berapa lama? Suhunya berapa? Sedetail itu dia. Karena di luar itu dia pun akan mencari sebenarnya gitu. Jadi memang tipikal yang menurut saya tuh, dia sangat detail. Dan dia semuanya harus by reason, by data juga. Itu satu. Berarti open mind dia. Open minded, ya. Kalau Coach Indra? Kalau Coach Indra juga saya lihat dia juga sama ya, pendekatan sport science dia sangat diperhatikan karena gini, Coach Indra dalam memilih pemain, dia aspeknya banyak banget, sampai psikotesnya, sampai data tentang terkait fisik, sebelum dia masuk kalau bisa medical check up dulu, benar-benar sangat detail, jadi itu yang akan membuat pemilihan pemain itu benar-benar objektif. Termasuk kita pun sebagai staff itu punya suara, Pak. Sebagai contoh, ada pemain yang mungkin secara skill bagus, tapi attitude-nya misalkan contoh dia ke seorang kitman tidak sopan, terus kayak seenaknya, itu bisa dicoret. Pada saat kitman-nya bilang, oh dia attitude-nya nggak bagus,
Mau skillnya bagus, coret. Sama Coach Indra. Siapapun itu Coach Indra ya. Kalau nanti terakhir boleh Sintayong, kalau Coach Bima? Coach Bima saya terkesan dengan ininya juga disiplinannya ya. Karena mungkin Coach Bima juga zaman pemain kita tahu ya dia bermain sampai umur hampir 40 tahun. Jadi memang bukan tipikal yang marah-marah tapi disiplin. Malah lebih takut kita dengan orang yang seperti itu kan. Dan yang kedua, diem, tapi dan yang kedua saya lihat sih aspek religiusnya bagus kalau Coach Bima. Spiritualnya anak-anak juga lebih ke arah misalkan ada sholat bersama. Nah itu yang mungkin kemarin juga diterapkan di U16. Faktor-faktor gitu. pendukung lah ya. Kalau Coach Shin? Kalau Coach Shin sih kebetulan saya ikut dari awal pertama beliau datang. Jadi memang banyak hal yang beliau juga rubah gitu kan. Banyak hal yang mungkin kita kaget gitu kan. Tapi ya kita ambil positifnya adalah dia meningkatkan misalkan kayak bagaimana pentingnya fisik gitu kan. Nah itu kan fisik itu terkait juga dengan mental akhirnya dengan kalau Coach Shin. Karena kalau zaman dulu mungkin kita masih ada, aduh udah deh mau nyerah. Nah kalau sama Coach Shin tuh kayak ya nggak ada nyerah. Pokoknya kalian ada cedera ya ada fisio, ada dokter. Jangan takut gitu loh. Pokoknya akhirnya sampai di mana pemain itu mungkin push the limit gitu loh. Bukan di atas limitnya mereka gitu loh. Jadi ya kalau saya lihat aspek itu yang mungkin Coach Shin juga bisa merubah habit dan mental dari pemain. Gitu. Berarti saya nggak salah di episode sebelumnya. Saya melihat permainan Korea Selatan. Waktu bertemu dengan Australia maupun ketemu Saudi Arabia kan ketinggalan. Jadi dia main wajar sampai ESPN menyebut football zombie. Zombie itu kan artinya kalau dipukul mati hidup lagi. Semangat itu. Ternyata Mas Asep mengkonfirmasi apa yang dilatih oleh STY, oleh Sintayong itu memang gaya Korea. Artinya Anda cedera tetap harus main, tapi nanti ada penanganan secara lain. Betul ya, dan dilihat lah mana kondisi yang memang bisa, ini nggak apa-apa, ada yang memang kita juga, ini memang dikonfirm harus diganti, ya itu dilihat dari ini. Tapi secara ini dia nggak yang memanjakan pemain. Bagaimana ya pemain juga harus bisa punya mental toughness-nya itulah kalau kita bilang. Bahkan kalau ini sedikit masuk ke arah teknik, dia paling seneng melihat pemain yang rela berkorban untuk tim. Maksudnya rela berkorban tuh misalkan lagi ada yang mau syuting, dia menjatuhkan badan, menahan. Nah itu dia seneng. Gitu. Oke, ini mungkin terakhir karena kita udah dibatasin oleh waktu. Kalau sebagai fisioterapi yang sudah cukup lama di timnas tentu pengalaman udah banyak. Dengan ada diaspora masuk, apa perbedaan yang sedikit antara dengan pemain lokal itu yang maksudnya yang dari kompetisi lokal secara fisik? Oke, kalau secara fisik sih mungkin tetap akan ada beda ya. Karena gini, kalau kita berbicara kekuatan itu kan sebenarnya harus dilatih ya, proses gitu. Tapi memang ada beberapa hal kekuatan itu juga pengaruh misalkan dari genetik. Jadi kita juga harus melihat bahwa ada aspek-aspek genetik yang ototnya misalkan lebih mudah dilatih. Dan yang pastinya gini, kita nggak bisa melatih itu dalam waktu singkat. Misalkan mereka di usia sekian baru mulai latihan, pasti akan beda dengan orang yang mulai usia latihannya lebih awal. Karena pengetahuan tentang, gampangnya gini, kalau misalkan latihan itu kan bukan hanya melakukan, tapi juga ada bagaimana teknik melakukannya, bagaimana form melakukannya, bagaimana program itu dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sudah memang sesuai dengan tujuannya gitu loh. Karena kan pasti beda Pak antara kita melatih kekuatan, kita melatih daya tahan, melatih namanya eksplosivitas. Itu ada ilmunya semua. Dan ya saya pikir sih pada saat pemain diaspora itu datang, ya mereka mungkin bisa sharing itu kepada teman-teman yang di lokal ya. Dan yang lokal yang memang mereka mengikuti apa yang diaspora itu bilang, ya mereka juga terlihat lah improve gitu. Dan satu sisi pelatih fisik pun menurut saya memegang peranan yang bagus ya, penting karena mereka bisa menyatukan antara yang memang sudah punya level kebugaran yang bagus, tapi juga yang lainnya bisa mengejar gitu. Good, banyak sekali informasi pengetahuan yang kita dapat dari Mas Asep ini. Semoga ini juga berguna buat para penggemar dari Hassani Corner. Ya, tetap tune dan please like and subscribe our channel. All about sport.